Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengertian hadis mutawatir dan hadis ahad. Di sini, saya sebagai moderator sekaligus menjadi presentator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Presentator pertama dipandu oleh Saudari Puput Astuti Nurul Hasanah, kedua oleh Rosidatu Sofia, dan ketiga oleh saya sendiri, Dewi Trisnawati. Baik, langsung saja. Untuk presentator pertama dipandu oleh Saudari Puput Astuti Nurul Hasanah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hadis mutawatir dan karakteristik hadis mutawatir. Yang pertama yaitu pengertian hadis mutawatir. Mutawatir menurut bahasa berarti berangsur-angsur atau berturut-turut. Sedangkan menurut istilah adalah marwahu adadun kasirun tuhailul adatu tawatu'ahum alal kadibim. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat kebiasaan orang-orang tersebut bersepakat untuk melakukan dusta. Yang kedua yaitu karakteristik hadis mutawatir. Di sini karakteristik hadis mutawatir terdiri atas 4 karakteristik. Yang pertama yaitu perawi terdiri atas jumlah yang banyak. Nah, jumlah yang banyak ini ada beberapa pendapat yang berbeda-beda. Yang berpendapat minimal 4 orang. Nah, 4 orang ini dianalogikan seperti saksi qadzaf. Ada juga yang berpendapat minimal 5 orang. Nah, itu dianalogikan seperti 5 nabi ulul azmi. Tetapi dari sekian banyak pendapat, sekurang-kurangnya banyak perawi ini adalah 10 orang. Yang kedua yaitu jumlah tersebut harus ada pada setiap tabaqo atau pada setiap tingkatan sanad. Yang ketiga, mustahil mereka bersepakat melakukan dusta. Dan yang keempat adalah sandaran periwayatan mereka adalah menggunakan panca indera. Nah, panca indera ini seperti pendengaran atau penglihatan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan presentator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosidatu Sofia sebagai presentator kedua akan melanjutkan materi dari presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi yaitu ma tawatara lafduhu wa maknahu, yaitu hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya, atau wa huwa ma tawatara riwayatuhu ala lafdin wahidin, yaitu hadis yang mutawatir riwayatnya pada satu lafaz. Contoh hadis mutawatir lafzi: man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Rawahu bid'atin wa sab'una sahabiyan, yang artinya barang siapa yang berbuat dusta terhadapku dengan sengaja, maka berarti ia menyediakan tempatnya di neraka. Hadis ini telah diriwayatkan lebih dari 70 sahabat. Hadis mutawatir yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir maknawi yaitu ma tawatara maknahu duna lafdihi, yang berarti hadis yang mutawatir maknanya saja, tidak pada lafadznya. Atau hadis yang diriwayatkan sejumlah perawi yang mustahil untuk mereka bersepakat untuk melakukan dusta. Akan tapi beberapa peristiwa yang berbeda namun hakikatnya permasalahannya sama. Contoh hadis mutawatir maknawi yaitu hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis ini diriwayatkan lebih dari 100 hadis mengenai mengangkat tangan tentang berdoa. Namun isinya berbeda, namun redaksinya sama, namun isinya berbeda. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian hadis ahad. Kata ahad berarti satu atau khobar al-wahid. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad ini maksudnya huwa malam yajma'u syurutul mutawatiru, atau hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga. Saya di sini akan menerangkan tentang pembagian hadis ahad.
Hadis ahad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu hadis masyhur, kedua hadis aziz, dan ketiga hadis gharib. Pengertian hadis masyhur secara bahasa, kata masyhur adalah isim maf'ul dari syahr, yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur secara istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad selama tidak mencapai tingkat mutawatir. Ada istilah lain yang sering disamakan dengan masyhur, yaitu al-mustafid dari istifadoh, berasal dari kata fadoh yang berarti melimpah. Para ulama hadis berbeda pendapat dalam memberikan definisi al-mustafid, yaitu 3 pendapat. 1. Sama pengertiannya atau murofid dengan masyhur. 2. Lebih khusus pengertiannya dari masyhur, karena pada mustafid disyaratkan kedua sisi sanadnya harus sama. Sedangkan para masyhur tidak disyaratkan demikian. 3. Lebih luas dari masyhur, yaitu kebalikan dari pengertian nomor 2 di atas. Yang kedua, hadis aziz. Aziz menurut bahasa adalah sifat musyabbahah dari kata azza ya izu, yang berarti qolah dan nadoro, yaitu sedikit dan jarang, atau berasal dari kata azza ya izu, yang berarti qawiyah dan istada, yaitu kuat dan sangat. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis ialah bahwa tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkat sanad. Ketiga, hadis gharib. Menurut bahasa, kata gharib adalah sifat musyabbahah yang berarti al-munfarid atau al-ba'id an aqaribihi, yaitu menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Gharib menurut istilah ilmu hadis yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya. Hadis gharib itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Hadis gharib mutlak dan 2. Hadis gharib nisbi. Hadis gharib mutlak itu yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Contoh hadis gharib mutlak, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya tersebut hanya diriwayatkan oleh Umar ibnu Al-Khattab sendiri di tingkat sahabat. Sedangkan yang kedua, hadis gharib nisbi, yaitu hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Contoh hadis gharib nisbi, ma rawahu Malikun ani Zuhri an Anasin radhiyallahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihil mighfar. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Al-Zuhri dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-mighfar atau alat penutup kepala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis di atas, hanya Malik sendiri yang menerima hadis tersebut dari Az-Zuhri. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.